Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 hari ini akan membahas terkait perubahan pada proses menua dimulai dari biologi, psikologi, sosial, spiritual, dan juga kultural. Oke, untuk anggotanya sendiri itu ada Amelia, ada Graciela Putri Driendra, ada Rova Rodelia Salsabila, ada Syahla Indra Dewi, dan juga ada Wahida Irfa dan Raja Masani. Oke, untuk pembahasannya boleh dilanjut oleh rekan saya. Ya, terima kasih Irfa. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke penjelasan dari apa itu proses menua. Nah, proses menua merupakan fenomena universal yang terjadi kepada makhluk hidup. Menua itu bukan suatu penyakit, melainkan proses alamiah yang bersifat kumulatif, progresif, dan irreversibel. Nah, menurut data BPS pada tahun 2024, lansia di Indonesia itu mencapai sekitar 11,93% atau sekitar 11,9% pada tahun 2045. Nah, fenomena aging population ini menuntut perawat untuk memiliki dasar ilmiah yang kuat tentang proses penuaan dalam berbagai dimensi, entah itu biologis, psikologis, sosiologi, spiritual, dan kultural. Oke, kita masuk ke bagian yang selanjutnya kita masuk ke perubahan biologis, yaitu 10 sistem tubuh. Yang pertama itu ada sistem sel, yang perubahannya adalah jumlah sel berkurang, ukuran sel membesar, cairan intrasel menurun, dan proporsi lemak menjadi meningkat. Nah, manifestasinya yaitu kulit menjadi keriput, penurunan berat badan, serta dehidrasi. Yang kedua adalah sistem integumen atau kulit. Perubahannya itu berupa elastisitas kulit jadi menurun, lemak subkutan menipis, kelenjar keringat berkurang, dan pigmentasi meningkat. Nah, untuk manifestasinya yaitu kulit kering, keriput, mudah luka, atau adanya bintik hitam di wajah. Nah, yang ketiga ada sistem muskuloskeletal. Perubahannya meliputi massa otot dan tulang menurun, atau sarkopenia dan osteopenia, serta kartilago sendi menjadi menipis. Nah, manifestasinya yaitu postur bungkuk atau kifosis, tinggi badan menurun sekitar 1-3 cm, risiko fraktur, dan juga kekakuan sendi. Selanjutnya adalah sistem kardiovaskular. Perubahannya itu pada katup jantung menjadi menebal atau kaku, aterosklerosis, dan juga curah jantung menurun. Nah, untuk manifestasinya itu hipertensi, penurunan toleransi aktivitas, dan juga edema perifer. Untuk selanjutnya adalah sistem respirasi, perubahannya elastisitas paru menurun, otot respirasi melemah, alveoli menebal, refleks batuk menurun. Untuk manifestasinya yaitu sesak nafas saat aktivitas, kapasitas vital menurun, serta rentan terkena infeksi paru. Nah, yang keenam yaitu sistem gastrointestinal yang perubahannya meliputi produksi saliva dan HCl menurun, motilitas usus melambat, absorpsi nutrisi menurun. Nah, untuk manifestasinya mulut kering, sulit menelan, konstipasi, dan juga malnutrisi. Sistem yang ketujuh yaitu sistem genitourinaria. Perubahannya berupa nefron berkurang, kapasitas kandung kemih menurun, tonus sphinkter melemah. Nah, untuk manifestasinya itu ya adalah inkontinensia urin, nokturia, ISK berulang, dan juga BPH pada pria. Untuk sistem persarafan, perubahannya meliputi massa otak menurun sekitar 10%,
neurotransmitter berkurang, waktu reaksi melambat. Nah, untuk manifestasinya, penurunan memori jangka pendek, tremor, dan gangguan keseimbangan. Yang kesembilan yaitu sistem penginderaan. Perubahannya meliputi presbiopi, presbikusis, penurunan sensitivitas terhadap rasa, bau, ataupun sentuhan. Nah, untuk manifestasinya biasanya sulit membaca atau gangguan pendengaran, resiko jatuh, dan juga makanan menjadi terasa lebih hambar. Untuk yang terakhir yaitu sistem endokrin. Perubahannya meliputi produksi hormon menurun, meliputi insulin, estrogen, testosteron, dan tiroid. Untuk manifestasinya yaitu intoleransi glukosa, osteoporosis, penurunan libido, dan hipotiroid. Boleh selanjutnya oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada perubahan psikologis dan sosialnya. Dari aspek yang pertama itu kognitif, perubahannya itu pada lansia, penurunan memori jangka pendek, proses berpikir dan pemrosesan informasinya melambat, kemudian kesulitan mempelajari hal baru, penurunan fungsi intelektual, dan penalaran. Nah, dampaknya terhadap kualitas hidup lansia yaitu menurunnya kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, risiko gangguan kognitif ringan, hingga demensia, ketergantungan pada keluarga jadi meningkat. Kemudian dari aspek afektif, itu perubahannya sensitivitas emosional meningkat, mudah tersinggung atau biasanya merasa tidak dihargai, risiko depresi dan kecemasan yang meningkat, dan perubahan moodnya itu lebih cepat. Dampaknya terhadap kualitas hidup lansia, menurunnya kesejahteraan psikologis, menurunnya motivasi melakukan aktivitas sosial dan perawatan diri, risiko isolasi sosial dan kesepian meningkat. Next. Aspek selanjutnya itu di kepribadian. Perubahannya biasanya lansia lebih egosentris, lebih kaku, dan perilakunya regresif. Atau kayak kekanak-kanakan, balik ke masa anak-anak lagi. Kemudian dampak terhadap kualitas hidupnya itu bisa terjadi konflik dengan keluarga atau lingkungan. Kemudian hubungan interpersonalnya jadi menurun. Kemudian di aspek sosial, itu perubahannya kehilangan peran sosial, jaringan sosialnya menyempit, berkurangnya interaksi sosial, mengalami fenomena triple loss, kemudian dampak terhadap kualitas hidupnya, meningkatnya rasa kesepian dan isolasi sosial, penurunan kepuasan hidup, dan kesejahteraan psikologis. Aspek self-image itu perubahan di body image, penurunan harga diri, dan kehilangan identitas. Kemudian dampak terhadap kualitas hidupnya itu menurunnya kepercayaan diri pada lansia. Next, aspek selanjutnya itu ada coping. Nah, perubahan ini ada dua macam, ada coping yang adaptif, itu biasanya berupa spiritualitas, humor, dan juga penerimaan. Kalau yang maladaptifnya, biasanya lansia itu denial, menarik diri, dan juga pasrah. Nah, dampak terhadap kualitas hidupnya, kalau coping adaptif itu meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup. Kalau yang maladaptifnya, itu bisa meningkatkan stres, depresi, dan menurunkan kualitas hidup pada lansia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada faktor spiritual dan kultural. Nah, teman-teman, kalau misalnya seseorang sudah menua, biasanya mereka itu bukan butuh obat untuk fisiknya saja, mereka juga butuh kebutuhan jiwa yang semakin meningkat. Berdasarkan jurnal yang saya baca dari Andin et al. 2025, spiritual itu bukan cuma soal agama atau ritual saja, tapi soal makna hidup. Lansia ini biasanya pada saat di fasenya itu sudah berada di fase final dalam kehidupan mereka. Jadi mereka mulai bertanya-tanya apa gunanya hidup saya selama ini atau bagaimana saya nanti saat meninggal. Nah, kalau spiritualnya bagus, mereka akan lebih tenang menghadapi sakit-sakitannya atau eh, kendala nanti saat mereka sudah tua. Nah, yang pertama, eh,
Disebutkan juga dari jurnal yang sama bahwa spiritual adalah kunci agar lansia tidak gampang depresi. Setelah itu, mereka mulai mengevaluasi apa aja yang udah dilakukan selama mereka ada di dunia atau apa warisan yang akan diturunkan untuk anak atau cucunya. Jika mereka eh merasa hidupnya bermakna, mereka akan mengalami eh, fase yang disebut dengan geron geron transdesendan atau perasaan damai dan siap menghadapi kematian. Nah, selanjutnya menurut Hermawati dan Murningsih di 2023 dijelaskan bahwa banyak lansia yang ingin beribadah, tapi fisiknya tidak kuat atau misalnya untuk wudhu saja perlu bantuan. Nah, teman-teman, untuk kalau tadi saya bilang kebutuhan spiritual lansia meningkat, tabel ini menunjukkan apa yang sebenarnya mereka rasakan di sini ada dua poin besar. Yang pertama ada penderitaan spiritual dan eh, kesiapan meningkatkan spiritual mereka. Oke, selanjutnya ada kultural. Nah, untuk aspek kultural atau budaya ini soal kebiasaan atau nilai di Indonesia. Budaya di Indonesia ini cukup banyak dan beragam dan biasanya di budaya-budaya tertentu itu sangat menghormati orang tua mereka. Ini juga berdasarkan dengan jurnal menurut Alnes et al. 2021 untuk budaya itu memengaruhi cara mereka sembuh. Misal, ada lansia yang belum merasa tenang kalau belum melakukan ritual adat atau minum jamu tertentu. Meskipun sudah minum obat dari dokter, sebagai perawat kita tidak boleh langsung melarang mereka untuk melakukan kebiasaan budayanya, tapi harus menghargai berbagai identitas mereka. Selanjutnya, kualitas hidup lansia eh, sangat bergantung pada bagaimana keluarga memperlakukan mereka. Setelah itu, di sana juga biasanya ada pengobatan medis yang tetap jalan, tapi ritual adatnya juga tetap jalan. Misalnya, obat dari dokter tetap dan jamu juga tetap jalan gitu. Nah, untuk pelajaran untuk kita sebagai perawat, kalau semisalnya nanti di nasi daerah, mungkin jangan langsung menjudge hal tersebut salah. Justru mengarif lokalkan hal tersebut dengan eh, kemodernan pengobatan sekarang. Kemudian untuk aspek kultural ini, menurut tabel, merincikan bagaimana budaya mempengaruhi cara lansia melihat kesehatan mereka. Yaitu ada dua poin. Yang paling utama, meyakini kebudayaannya dan komunikasi dan jarak sosial. Mungkin bisa dilanjut. Ya, selanjutnya di sini ada contoh kasus klinisnya. Itu ada Nyonya S, seorang perempuan berusia 72 tahun yang tinggal bersama anak bungsunya, datang ke puskesmas dengan keluhan sering merasa lemas, nyeri pada lutut saat berjalan, serta mengalami gangguan tidur sejak beberapa bulan terakhir. Nyonya S mengalami penurunan kekuatan otot, nyeri sendi akibat proses penuaan, serta ia mengatakan sering lupa meletakkan barang. Sejak suaminya meninggal 2 tahun yang lalu, ia mengatakan perasaan sedih yang berkepanjangan, mudah menangis, merasa kesepian, dan kehilangan semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nyonya S sebelumnya itu aktif mengikuti pengajian dan kegiatan lansia di lingkungan rumah, kini lebih sering menyendiri di rumah dan jarang berinteraksi dengan tetangga. Nyonya S juga mengaku dia masih berdoa secara pribadi, namun frekuensi ibadah berjamaah dan kegiatan keagamaannya mulai berkurang karena merasa tidak memiliki semangat seperti dahulu. Selain itu, Nyonya S juga memiliki pandangan bahwa orang tua seharusnya tidak merepotkan anak, sehingga ia cenderung memendam keluhan dan merasa tidak lagi memiliki peran penting dalam keluarga sejak kondisi kesehatannya menurun.
Lalu di sini ada analisis kritisnya dimulai dari perubahan biologis, yaitu sistem tubuhnya. Ada beberapa perubahan yang dialami oleh Nyonya S. Yang pertama itu dari sistem integumen, elastisitasnya turun, lemak subkutannya menipis, manifestasinya itu dari kulit kering, keriput, dan juga ada age spot. Lalu untuk sistem muskuloskeletal itu perubahannya ada sarkopenia, penurunan massa otot, osteopenia, serta penipisan kartilago pada persendian. Manifestasinya, Nyonya S itu mengeluhkan nyeri pada lutut saat berjalan dan juga mengalami penurunan kekuatan otot. Lalu, dari sistem persarafan, itu perubahannya penurunan massa otot sebesar 10%, serta penurunan neurotransmitter seiring bertambahnya usia. Dengan dibuktikan, manifestasinya itu ia mengatakan sering lupa saat meletakkan barang. Lalu di sini ada perubahan psikologis dan sosialnya. Dari perubahan kognitifnya, memori jangka pendek Nyonya S menurun. Terlihat dari pasien itu sering lupa meletakkan barang. Nah, proses berpikirnya sedikit melambat, sehingga Nyonya S juga lebih lambat merespon atau mengingat sesuatu dibandingkan sebelumnya. Lalu dari afektifnya, sensitivitas emosionalnya naik. Ia mengalami gangguan tidur sejak beberapa bulan terakhir semenjak kepergian suaminya. Ia juga mengalami sedih yang berkepanjangan, mudah menangis, dan juga merasa kesepian. Lalu untuk perubahan kepribadiannya, Nyonya S itu lebih pendiam dibanding sebelumnya dan cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar. Lalu untuk perubahan sosial, peran sosial Nyonya S berkurang karena sebelumnya aktif di pengajian dan kegiatan lansia, tetapi sering berjalannya waktu gitu, sekarang itu beliau sudah tidak lagi aktif. Jaringan sosialnya menyempit karena jarang berinteraksi dengan tetangga, mengalami kehilangan pasangan hidup, dan juga eh, mempengaruhi sosialnya gitu. Jadi dia sudah malas gitu untuk bertemu dengan tetangga-tetangganya. Lalu untuk perubahan self-image-nya, itu dia merasa tidak lagi berguna dalam keluarga karena kondisi fisiknya menurun, harga diri menurun karena tidak bisa beraktivitas lagi seperti dulu. Lalu untuk perubahan copingnya, itu Nyonya S itu melakukan copingnya maladaptif. Jadi dia itu lebih sering menarik diri dan juga memendam perasaannya. Lalu di sini ada perubahan spiritual dan kultural. Untuk Nyonya S, spiritualnya itu masih berdoa secara pribadi, namun frekuensi ibadah berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya itu mulai berkurang karena merasa tidak memiliki semangat lagi seperti dahulu. Lalu untuk kulturalnya, Nyonya S memiliki pandangan bahwa orang tua itu seharusnya tidak merepotkan anak, sehingga Nyonya S cenderung memendam keluhan dan merasa tidak lagi memiliki peran penting dalam keluarga sejak kondisi kesehatannya itu menurun. Nah, di sini ada implikasi keperawatannya. Untuk pengkajiannya, itu dikaji dulu fungsi kognitifnya, karena tadi Nyonya S itu bilang gitu ya, kalau misalkan dia itu sering lupa meletakkan barang, lalu kita juga mengkaji status emosionalnya terkait perasaan sedih, kesepian, dan juga kemungkinan depresi setelah kehilangan suami. Lalu mengkaji status fisik dan mobilitas, terutama pada nyeri lutut yang mengganggu aktivitasnya. Lalu mengkaji dukungan sosial, karena Nyonya S mulai menarik diri dari lingkungan, lalu kita juga mengkaji pola tidur yang terganggu. Untuk diagnosisnya itu yang pertama ada gangguan mobilitas fisik D0054 berhubungan dengan penurunan kekuatan otot dan nyeri sendi dibuktikan dengan nyeri lutut saat berjalan dan kekuatan ototnya menurun. Lalu ada isolasi sosial D0121 berhubungan dengan ketidakadekuatan sumber daya personal. Disfungsi berduka dibuktikan dengan menarik diri, lebih sering menyendiri di rumah dan jarang berinteraksi dengan tetangga. Lalu harga diri rendah situasional D0087 berhubungan dengan perubahan peran sosial dalam keluarga dibuktikan dengan cenderung memendam keluhan dan merasa tidak lagi memiliki peran penting dalam keluarga sejak kondisi kesehatan menurun. Lalu diagnosis yang terakhir itu gangguan pola tidur D0055 berhubungan dengan ketiadaan teman tidur semenjak suaminya meninggal dibuktikan dengan mengalami gangguan tidur sejak beberapa bulan terakhir. Lalu untuk perencanaannya itu eh, targetnya yaitu pasien mampu melakukan aktivitas ringan secara mandiri, pasien dapat mengungkapkan perasaan sedih yang dialaminya, pasien meningkatkan interaksi sosial dengan keluarga atau lingkungan, dan juga pasien mampu mempertahankan pola tidur yang lebih baik. Untuk implementasinya,
memberikan edukasi tentang latihan fisik ringan untuk mengurangi kekakuan sendi, melakukan komunikasi terapeutik untuk membantu pasien mengekspresikan perasaan sedih, mendorong pasien kembali mengikuti kegiatan sosial atau keagamaan secara bertahap, memfasilitasi dukungan tidur, dan juga memberikan instruksi yang singkat dan jelas, serta melakukan demonstrasi bila diperlukan. Lalu untuk evaluasinya, kita menilai kemampuan aktivitas sehari-hari dengan Bartel Index, lalu menilai fungsi kognitif dengan MMSA, lalu kita juga menilai tingkat depresi ringan dengan GDS. Lalu di sini ada implikasi keperawatan menurut dengan EBP, menurut dengan beberapa teori gitu. Yang pertama itu ada teori program. Di sini kita mengintervensinya bisa melakukan aktivitas fisik 150 menit per minggu untuk memperlambat pemendekan telemore. Lalu untuk teori activity teori, kita melakukan intervensinya bisa dilakukan senam lansia 3 kali seminggu untuk meningkatkan keseimbangan. Lalu untuk teori yang terakhir itu dari Erikson, untuk intervensinya yaitu reminiscence terapi untuk menurunkan skor depresi dari lansia. Oke, selanjutnya ada perubahan proses penuaan. Nah, ini tuh masuknya pada aspek fisik gitu ya. Nah, karena pada fase lansia ini tubuh kan mengalami perubahan biologis gitu ya, banyak banget perubahannya. Nah, fokus asuhan keperawatan kita itu adalah menjaga kualitas hidup lansia melalui pemantauan dan aktivitas yang terukur. Nah, kayak contohnya yang pertama ini ada penurunan fungsi organ. Nah, karena fungsi organ itu tuh udah nggak seprima dulu, implikasinya adalah kita harus memperketat monitoring kesehatan gitu, seperti cek tensi atau gula darah secara rutin agar kesehatan lansia ini terkontrol gitu. Nah, lanjut yang kedua ada penurunan kekuatan otot yang dimana lansia ini kan beresiko jatuh ya. Nah, solusinya ini tetap melakukan aktivitas ringan untuk menjaga massa ototnya tanpa membebani sendi. Nah, lanjut yang ketiga ada kulit menipis. Nah, ini tuh kulit lansia itu kan sangat rapuh ya. Jadi implikasinya adalah perlunya perawatan kulit yang lembut dan menjaga hidrasi agar tidak agar tidak terjadi luka tekan gitu seperti dekubitus gitu. Next. Nah, selanjutnya ada perubahan psikologis dan sosial. Yang pertama, adanya kesepian. Nah, banyak lansia gitu yang merasa terisolasi. Jadi kita tuh perlu memberikan dukungan emosional, baik dengan mendengarkan cerita mereka maupun memberi perhatian lebih gitu. Terus selanjutnya ada penurunan memori. Nah, kan lansia ini sering lupa gitu ya. Nah, ini tuh hal yang wajar bagi lansia. Nah, implikasinya kita ini harus melibatkan keluarga sebagai pengingat dan pendamping agar lansia ini tetap merasa aman. Terus ada perubahan peran sosial di mana pada saat pensiun seorang lansia ini mungkin merasa kehilangan jati diri. Jadi kita ini mendorong mereka untuk mengikuti aktivitas sosial agar mereka tetap merasa berdaya dan memiliki tujuan. Next. Nah, di sini ada implikasi asuhan keperawatan holistik. Yang ini tuh ada 4 pilar. Yang pertama ada aspek biologis, di mana fokus ini tuh pada kesehatan fisik dan pengobatan. Lalu ada aspek psikologis, di mana ini tuh menjaga kesehatan mental, harga diri, dan ketenangan pikiran. Lalu ada aspek sosial, ini tuh memastikan lansia ini tetap berinteraksi dengan lingkungan dan keluarga. Lalu yang terakhir ada aspek spiritual di mana ini tuh mendukung kebutuhan batin, ibadah, serta kedamaian spiritual menjelang masa tua atau kematian. Next. Nah, selanjutnya ada pendekatan holistik dalam asuhan keperawatan. Nah, yang pertama ada individu menjadi kesatuan yang utuh, di mana kita tuh melihat pasien tuh bukan sekedar daftar penyakit gitu ya, tapi sebagai pribadi yang punya kebutuhan fisik, jiwa, dan sosial yang saling berkaitan. Lalu yang kedua ada komunikasi empatik. Nah, kita juga nggak selalu harus bicara gitu ya kepada lansia, tapi kita juga harus mendengarkan lansia ketika berbicara gitu. Karena
pasien tuh merasa lebih dihargai dan lebih terbuka gitu dalam proses penyembuhannya. Lalu yang ketiga ada kolaborasi tim. Nah, perawatan ini tuh nggak bisa dilakukan oleh perawat sendiri gitu. Kita butuh rekan kerja sesama rekan kerja seperti dokter, keluarga, atau tenaga medis lainnya untuk memberikan pelayanan kepada lansia tersebut. Selanjutnya, next. Oke, ini ada kesimpulan yaitu proses menua adalah fenomena alamiah yang bersifat universal dan tidak dapat diubah, yang mencakup penurunan fungsi pada dimensi biologis, psikologi, sosial, spiritual, hingga kultural. Secara biologis, lansia mengalami penurunan fungsi berbagai sistem tubuh seperti integumen dan muskuloskeletal. Sementara secara psikososial mereka rentan terhadap kesepian dan penurunan memori, sebagaimana yang terjadi dalam studi kasus yang kami sajikan. Lansia lebih banyak mengalami isolasi sosial dan hambatan mobilitas fisik setelah kehilangan pasangannya. Nah, oleh karena itu, diperlukan pendekatan keperawatan yang holistik yang menggabungkan komunikasi empatik, dukungan keluarga, dan juga intervensi spesifik untuk menjaga kualitas hidup serta kemandirian lansia di masa tua. Baik, ini untuk daftar pustakanya boleh dilihat. Dan cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang kami buka untuk sesi tanya jawab. Boleh dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Aku mau tanya, Boleh, silakan. jadi dalam menghadapi lansia yang mengalami kehilangan pasangan hidup, bagaimana sih peran perawat dalam memberikan dukungan emosional, membantu proses adaptasi, serta mencegah munculnya masalah psikologis yang lebih berat akibat peristiwa kehilangan tersebut? Oke, kita Asli. tampung dulu ya. Boleh lanjut. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, silakan, Florita. Izin bertanya, perkenalkan aku Flaurita Indah Zahara dengan NIM 2311814. Aku ingin bertanya, jika seorang lansia mengalami perasaan kesepian meskipun masih tinggal sama anggota keluarganya, nah faktor-faktor apa aja yang memungkinkan yang kemungkinan dapat menyebabkan kondisi tersebut, baik dari aspek hubungan interpersonal dalam keluarga, perubahan peran sosial maupun kondisi psikologis yang dialami lansia. Oke, makasih, Florita. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin izin teman-teman kelompok 8. Iya, boleh, silakan. Bagaimana hubungan antara perubahan biologis yang terjadi pada lansia seperti penurunan fungsi fisik dan kesehatan tubuh dengan psikologis yang muncul, misalnya perubahan emosi, cara berpikir, serta kemampuan beradaptasi terhadap proses penuaan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Mungkin dari kelompok, kalau sudah ingin menjawab, boleh silakan open mic. Oke, mungkin aku izin menjawab ya dari yang tadi pertanyaan Faurita. Itu apakah lansia yang mungkin singkatnya itu lansia yang sendiri gitu, lansia yang tinggal dengan keluarga, apakah masih bisa gitu untuk mengalami rasa kesepian? Mungkin seperti itu ya. Aku izin menjawab. Jadi memang walaupun lansia itu tinggal bersama keluarganya, masih ada faktor-faktor yang bikin lansia itu masih merasa kesepian gitu. Antara lain mungkin komunikasi dan interaksi sama keluarganya itu berkurang gitu karena mungkin keluarganya punya aktivitas lain atau kerja atau bagaimana gitu sehingga lansia ini kadang sendiri itu bisa menyebabkan rasa kesepian untuk lansianya. Lalu mungkin juga bisa karena adanya perbedaan generasi gitu ya. Jadi lansianya itu mungkin kurang paham gitu dengan apa yang kita bicarakan. Eh, terus yang apa?
yang usia mudanya juga mungkin bingung gitu bagaimana menjelaskan kepada lansianya gitu, sehingga ada perbedaan generasi seperti itu yang menyebabkan lansianya ini sulit gitu untuk apa sih dipahami, sehingga dia merasa kesepian, bisa saja seperti itu. Lalu bisa bisa juga adanya eh, kurangnya perhatian juga dukungan emosional dari keluarganya seperti yang tadi ya, karena mungkin keluarganya sibuk atau bagaimana gitu. Lalu bisa juga karena si lansianya ini kehilangan peran. Jadi lansianya yang tadinya mungkin bekerja dan juga menghasilkan uang gitu untuk anak-anaknya, sedangkan semenjak lansia itu sudah tidak bisa lagi bekerja, sehingga yang apa sih, kehilangan peran itu membuat dia itu jadi merasa itu sudah tidak berguna lagi gitu. Jadi dia menarik diri dan juga bisa mengalami rasa kesepian itu gitu mungkin. Apakah terjawab, Florita? Terjawab, makasih. Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari Dewi yang soal menghadapi lansia yang mengalami kehilangan pasangan hidup. Gimana sih peran perawat dalam memberikan dukungan emosional, membantu adaptasi, serta mencegah munculnya masalah psikologis yang lebih berat setelah peristiwa kehilangan tersebut? Nah, jawabannya yang pertama adalah tentunya dengan kehadiran kita, kehadiran perawatnya itu sendiri. Nah, berdasarkan pada materi studi kasus yang tadi aku lampirkan, perawat tuh bisa mengajak lansia bercerita tentang kenangan-kenangan positifnya bersama pasangannya dulu gitu. Nah, karena hal tersebut tuh terbukti secara evidence based practice bisa menurunkan skor depresi gitu. Jadi, hal ini bisa membantu lansia mengintegrasikan masa lalu dengan masa kini secara damai gitu, alih-alih terus menyesali kehilangan pasangannya. Yang kedua adalah membantu lansia untuk menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup gitu. Jadi perawat ini perannya adalah sebagai jembatan gitu, jembatan transisi, membantu lansia untuk beradaptasi dengan keadaan barunya gitu. Jangan jangan meninggalkan lansia atau jangan mengabaikan gitu ketika lansia tuh mulai mengurung dirinya gitu. Terus bisa lewat bantuannya adalah dengan ngasih saran gitu ke lansianya. Ibu, ayo ikut pengajian gitu kan. Tadi disebutkan bahwa di kasus kita tuh ibunya sudah mulai menarik diri dari kegiatan sosial kan, kayak pengajian tersebut. Nah, bisa tuh dibujuk lagi buat ikut pengajian lagi gitu, buat ketemu lagi sama teman-temannya yang mungkin ya sama gitu situasinya kayak dia kehilangan pasangannya juga gitu. Yang terakhir adalah mungkin ini hal yang paling dasar ya, yaitu mengatasi gangguan pola tidur dan kesepian. Yaitu caranya adalah ngajarin teknik relaksasi sebelum tidur gitu dan menciptakan lingkungan yang aman. Sehingga hal tersebut bisa lebih membantu lansianya buat lebih rileks lagi gitu menghadapi hari-harinya. Atau mungkin bisa dengan melibatkan keluarganya untuk lebih sering menemani atau mengajak ngobrol di waktu-waktu kritis gitu kayak malam hari kan biasanya kalau kita gitu orang yang masih muda juga kan suka overthinking gitu apalagi dengan lansia. Yang terakhir adalah eh, itu tadi disebutkan adalah komunikasi teraptik. Komunikasi yang empatik juga yaitu harus mendengarkan tanpa menghakimi dan juga membantu lansia menemukan peran baru di rumah agar tetap merasa berdaya gitu meskipun sudah kehilangan pasangannya. Tuh. Apakah terjawab, Dewi? Terjawab, Mel. Makasih. Oke, selanjutnya aku mau jawab pertanyaan dari Abdi Roso. Pertanyaannya tadi itu bagaimana hubungan perubahan biologis dan perubahan psikologis pada lansia gitu. Nah, eh, perubahan biologis dan perubahan psikologis ini tuh saling mempengaruhi satu sama lainnya. Jadi misalkan di saat lansia ini mengalami penurunan biologis, misalnya punya suatu penyakit gitu, atau mengalami penurunan mobilitas dan gangguan sensorik. Nah, itu bisa menyebabkan lansia ini kehilangan kemandiriannya, kemudian kayak ketergantungan sama keluarganya, merasa tidak berguna juga, tidak berdaya, terus bisa juga mengalami cemas dan depresi. Itu kan berarti mempengaruhi perubahan psikologisnya. Nah, sebaliknya, gangguan psikologisnya juga itu mempengaruhi perubahan biologis. Misalkan lansianya ini tadi cemas, depresi, kemudian kehilangan kemandirian, copingnya maladaptif. Nah, ini tuh bisa menurunkan nafsu makan, kemudian tidurnya jadi terganggu,
aktivitas fisiknya juga jadi berkurang. Nah, ini bisa memperburuk kondisi biologis si lansianya. Jadi, kedua perubahan ini tuh saling apa ya, membentuk eh, hubungan dua arah gitu. Jadi saling mempengaruhi. Begitu. Apakah terjawab, Abdi Roso? Iya, terjawab. Makasih, Sela. Baik, teman-teman, mungkin untuk pertanyaannya, alhamdulillah sudah terjawab semua ya. Dan kami cukupkan untuk presentasi dan juga sesi tanya jawab kelompok kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.